Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Hari ini kita akan mulai pembelajaran mengenai keragaman budaya dan kearifan lokal. Tapi sebelum untuk memulai kelas ini, Ibu minta satu anak saja untuk memimpin doa. Ada yang bersedia? Oke, silakan lihat. Silakan memimpin doa. Baiklah, mari Ibu dan teman-teman sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa. Doakan saya pimpin secara Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu untuk pembelajaran kami hari ini, sertailah dan berkatilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk dia. Sama-sama, Bu. Selanjutnya kita akan melakukan presensi terlebih dahulu. Ibu akan memanggil nama kalian, lalu kalian akan menjawab hadir ya kalau hadir. Baik, Bu. Elsa, Hadir. Dian, Hadir, Bu. Tiani, Hadir, Bu. Fabiola, Hadir, Bu. Fania, Hadir, Bu. Agnes, Hadir. Dina. Tidak hadir. Sakit. Dina sakit. Iya, Baik. sakit. PKN, Tadi ini izin kamar mandi, Bu. izin. Oke. Jadi Ibu akan memberikan tujuan dari materi kita hari ini. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Nah, sebelum memulai kelas, kita akan menyanyikan lagu dulu nih. Nanti di skip ya. Udah ada ya? Nah, sebelum untuk memulai kelas ini, kita akan menonton video terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu, jadi anak-anak sekalian dimohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Itu ya, baiklah. Ya, Bu. Ini, Bro. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, anak-anak bisa duduk kembali. Terima kasih, Bu. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu tentang budaya. Budaya itu merupakan hal yang sangat unik dan membuat kita berbeda dari daerah lainnya. Jadi budaya itu memiliki
setiap daerah itu memiliki budaya yang unik dan berbeda dari daerah lainnya. Budaya itu termasuk bahasa, makanan, pakaian, tarian, dan adat istiadat. Kemudian ada bentuk keragaman budaya. Keragaman budaya itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Dari bahasa, adat istiadat, seni, musik, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa setiap daerah itu tentu saja memiliki budaya yang berbeda-beda. Misalnya dalam bahasa, setiap daerah pasti memiliki dialek dan kosakata yang khas. Adat istiadatnya juga berbeda-beda, seperti upacara adat yang berbeda hingga kesenian yang memiliki ciri khas unik pada setiap daerahnya. Kemudian ada yang bisa sebutkan nggak gambar yang paling atas di pojok kanan, gambar apa dan berasal dari mana? Ya, yang bisa menangan. Silakan, Saudara. Itu makanan gudeg dari daerah Jawa. Jawa? Jogja. Oh, dari Jogja. Nah, lalu yang kedua, Tari Bali. tari Bali. Namanya spesifikasinya tari apa? Nggak tahu. Nggak pernah lihat, Bu. Taunya tari Bali aja. Jadi itu adalah tari pendet. Oh, tahu. Tari pendet berasal dari Bali. Lalu gambar yang mana? Apa ayo? Gunungnya Bromo. Iya, itu ada di Bromo. Nah, gambar yang tengah ini adalah gambar dari upacara Kasada di Bromo. Kasada itu bisa disebut juga dengan upacara Kasodo di Bromo. Lalu gambar yang terakhir ada yang tahu nggak? tahu. Ini pakaian dari daerah mana? Kalimantan. Betul, ini adalah pakaian dari daerah Kalimantan. Selanjutnya, ada yang tahu nggak mengapa keberagaman budaya itu penting? Biar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Betul, ada lagi Menghargai. saling menghargai. Benar ya kata teman-teman barusan bahwa keberagaman budaya itu sangat penting untuk memperkaya kehidupan manusia. Dengan mengenal dan memahami budaya orang lain, kita dapat belajar banyak hal baru dan memperluas wawasan kita tentunya. Selain itu, keberagaman budaya juga dapat menjadi sumber kebanggaan dan identitas bagi suatu bangsa. Dengan mempertahankan dan merawat budaya yang ada, kita dapat menjaga keunikan dan kekayaan warisan nenek moyang kita. Jadi keberagaman budaya itu merupakan warisan dari nenek moyang kita yang secara turun-temurun seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke kearifan lokal dan contohnya. Kearifan lokal ini merupakan ciri khas etika dan budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Lalu contohnya apa sih? Contohnya adalah yang pertama pantun. Ada yang tahu pantun? Tahu. Ada yang bisa berpantun? Jalan-jalan ke Jogja. Cakep. Jangan lupa beli onde-onde. Cakep. Nggak tahu lagi, Bu. Oke. Aduh. Nggak apa. Itu adalah salah satu contoh Kirain pantun. tahu. Singkat ya. Ya. Jadi pantun ini berasal dari Jawa yang digunakan sebagai sarana penyampaian pesan dan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian contoh kearifan lokal yang kedua adalah masopo bola. Balu bola, iya benar. Ada yang tahu nggak ini tuh apa? Enggak, Bu. Oke, Baru masopo dengar. bola itu memindahkan atau mengangkat rumah. Tradisi ini berasal dari Sulawesi Selatan dan dilakukan dalam rangka memindahkan rumah yang terbuat dari kayu secara gotong royong. Dan biasanya tradisi ini dilakukan pada hari Jumat, tepatnya pada setelah sholat Jumat. Nah, ini tadi gambar apa? Ada yang tahu nggak? Bola sokol. Iya betul. Ini adalah gambar dari Masopol. Masopo bola. Oke. Ya.
Lalu ada upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal. Ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Oke, silakan antara Dian dan Riani. Siapa nih? Biar aja. Ya, Riani, setengah-setengah, Bu. Sweet, sweet. Aku aja deh. Setengah-setengah. Oke, silakan Fabiola yang membaca. Weh, ya wis. Upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal. 1. Memperhatikan dan mempelajari budaya daerah. Contohnya, dengan mempelajari tarian dan juga alat musik daerah sekitar. 2. Menggunakan pakaian adat sesuai dengan acara-acara tertentu. 3. Mempelajari dan memakai bahasa daerah di lingkungan keluarga. 4. Mengadakan dan turut serta dalam kegiatan lomba atau pentas seni di daerah sekitar. 5. Memperkenalkan budaya ke orang lain. 6. Mengadakan festival budaya. Oke, tadi kan upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal. Sekarang Ibu mau tanya, di daerah kalian ada budaya apa aja? Banyak. Salah satu aja sebutin. Yuk, angkat tangan. Budaya Jawa. Budaya Jawa apa sih? Apa Fabiola? Budaya Jawa itu tentang nikah. Oh, nikah. Bisa jadi nikah. Upacara pernikahan ya berarti ya? Budaya Jawa. Oke, Dian. Kalau di tempat saya itu kan, Bu, itu ada ini kayak tari penerapan tari Jawa-Jawa gitu loh, Bu, di setiap Agustusan gitu. Oh, Itu benar. setiap tahun. Kayak festival. Iya, gitu. Oke, silakan. Riani. Ada Riau, Bu. Tarian persembahan Persembahan? untuk orang-orang yang kayak tamu-tamu penting gitu. Oh, berarti tarian penyambutan ya? Iya. Oke, penyambutan. Lalu ada yang tahu nggak bagaimana caranya untuk menghargai kebudayaan? Ada yang tahu? Cara untuk menghargai kebudayaan. Cara menghargai itu 1. Mengikuti lomba. Oke, mengikuti lomba yang bertema kebudayaan ya? Betul. Itu salah satu contohnya. Nah, cara menghargai keberagaman budaya daerah itu bisa dilakukan dengan yang pertama, tidak menjelek-jelekkan atau menghina suku dan ras bangsa lain atau budaya lain. Yang kedua itu menghormati adat dan istiadat dari daerah lainnya. Serta yang ketiga itu senantiasa untuk mau mengenal adat istiadat dari berbagai budaya suku yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu mau minta kalian untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Jadi Ibu minta kalian membuat kelompok yang terdiri dari 3 atau 3 sampai 4 orang yang berdekatan tempat tinggalnya. Kalau nggak sampai 3 sampai 4 orang bisa 2-2, satu meja satu. Ibu akan membagikan lembar kerjanya terlebih dahulu. Kasih, Bu. Untuk petunjuknya silakan dibaca, lalu jangan lupa menuliskan nama kelompoknya juga. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Dikumpul. Oke, sudah semuanya. Sudah, Bu. Ini, Bu. Oke. Balik kau nih. Oh, udah. Ini nggak jadi cepet lagi kan? Udah enggak. Oke, lembar kerjanya. Senang loh jadi anak aktif kayak gitu. Iya, Bu. Lembar kerjanya udah di Ibu, jadi Ibu akan koreksi terlebih dahulu dan besok di pertemuan selanjutnya kita akan
Ibu akan bagikan. Oke, Bu. Lalu sekian pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada anak-anak yang ditanyakan terlebih dahulu. Ibu itu kalau nggak lulus gimana? Ini nanti kalau nggak lulus ada tugas remedial atau tugas pengganti. Nanti Ibu sampaikan di pertemuan selanjutnya ya. Oke Bu. Oke Bu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akan akhiri kelas ini. Ibu minta satu anak untuk memimpin doa. Aku. Oke, silakan Elsa untuk memimpin doa. Bu guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dalam kegiatan belajar mengajar kami. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bimbing dan sertai kami dalam perjalanan pulang agar kami bisa selamat. Ini doa kami Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Elsa. Oke, silakan untuk bersiap-siap untuk pulang. Oke Bu, ya pulang. Hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Makasih ya, Bu. Terima kasih. Dadah Ibu. Terima kasih. Hati-hati di jalan.